Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan perkuliahan pertama kali ini di mata kuliah pembelajaran mikro, kebetulan karena pertemuan pertama, mohon izin memperkenalkan diri, Bapak Oktav Purnawirawan. Pada kesempatan ini di semester ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana proses konsep daripada pembelajaran mikro sendiri. Nah, untuk mata kuliah pembelajaran mikro itu bobotnya sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan, yaitu kita bobotnya 3 SKS, di mana 3 SKS itu terbagi menjadi dua SKS teori dan satu SKS praktikum. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan hakikat micro teaching itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya di sini kalian sebagai calon guru ya, artinya kalian memilih program S1 Kependidikan, artinya sesuai dengan profil lulusan kita, salah satunya adalah menjadi guru profesional di bidang teknologi informasi, seperti itu. Nah, untuk mencapai profil lulusan tersebut, maka terbentuklah di mata kuliah salah satunya pembelajaran mikro atau micro teaching ini. Nah, di kegiatan perkuliahan ini saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan hakikat micro teaching. Nah, sebelum kalian eh, nanti melaksanakan kegiatan praktek eh, lapangan ya, artinya nanti kalian akan praktek langsung di sekolah untuk mengajar siswa seperti itu. Nah, di semester ini kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana sih kita memahami micro teaching itu sendiri. Nah, micro teaching itu merupakan sebuah bentuk pelatihan di mana tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa, calon guru atau istilahnya pre-service teacher untuk menguasai keterampilan mengajar. Artinya apa? Sebelum mereka itu praktek langsung di sekolah yang menjadi mitra kampus nanti, harapannya ketika mereka sudah terjun itu mereka sudah siap mengajar. Artinya mereka sudah tahu bagaimana teknik-teknik, bagaimana strategi atau metode yang akan digunakan mereka mengajar di kelas nanti. Nah, sehingga secara spesifik bedanya adalah di kegiatan micro teaching ini untuk siswanya adalah bukan siswa real atau istilahnya siswa yang berhadapan langsung di sekolah. Artinya di micro teaching ini hakikatnya adalah untuk pelatihan di mana siswanya itu bukan siswa asli melainkan biasanya teman sebaya dan dengan jumlah yang kecil, tidak misalkan 30 sampai 40 seperti itu. Nah, kemudian keterampilan juga bersifat spesifik. Jadi ada beberapa keterampilan mengajar, misalkan keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan berdiskusi dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari satu persatu di mata kuliah pembelajaran mikro ini. Nah, akan tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak semua keterampilan itu direpresentasikan ketika praktik micro teaching. Nah, apa sih manfaat micro teaching itu sendiri? Yang pertama adalah membekali kalian sebagai calon guru ya nantinya, meskipun nanti mungkin ketika ada beberapa eh, lulusan di prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi itu tidak semua menjadi guru, misalkan wirausaha, ada yang mendirikan startup, kemudian ada yang bekerja di BUMN dan sebagainya. Nah, tapi eh, tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai prodi kependidikan yang notabene adalah profil lulusan kita menyiapkan tenaga pendidik yang profesional di bidang teknologi informasi, makanya mau tidak mau teman-teman juga meskipun nanti tidak ada keinginan untuk menjadi seorang guru, tetap ini adalah mata kuliah wajib di program studi PTI seperti itu. Nah, kembali ke manfaat micro teaching. Yang pertama adalah membekali calon pendidik atau kalian sebagai mahasiswa kependidikan berpenampilan baik dalam pembelajaran mikro. Artinya apa di sini? Ketika nanti kalian pembelajaran mikro itu dikondisikan sesuai dengan real ketika kalian akan mengajar nanti pada waktu kegiatan PLP 1 dan PLP 2. Misalkan harus menggunakan
jas alma mater, kemudian berpenampilan yang sopan selayaknya menjadi seorang guru, kemudian memakai baju hitam putih dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik atau eh, berpenampilan yang menarik atau baik atau sopan lah seperti itu. Yang kedua adalah membekali calon guru untuk mengikuti pembelajaran mikro yang terampil dibandingkan yang tidak mengikuti. Artinya apa? Kalian sebagai mahasiswa prodi kependidikan itu tentunya beda dengan prodi murni. Nah, di prodi kependidikan ini kalian diajarkan bagaimana bisa mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana kalian punya keterampilan skill mengajar yang baik, bagaimana bisa memahami kondisi peserta didik dan sebagainya. Nah, di kegiatan pembelajaran mikrotidik ini nanti kita akan mempraktikkan satu persatu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah bagi calon pendidik mengikuti pembelajaran mikro menunjukkan prestasi mengajar yang lebih baik. Nah, karena di kegiatan pembelajaran mikro ini nanti ada kegiatan evaluasi dengan teman sejawat dan dosen tentunya Pak Okta nanti akan juga ikut terlibat. Nah, setiap kalian praktek itu akan mendapatkan umpan balik. Nah, umpan balik inilah yang menjadi refleksi diri kalian untuk memperbaiki atau mengevaluasi next di kegiatan praktikum selanjutnya. Sehingga hal tersebut peserta mikro atau istilahnya mahasiswa itu bisa menilai untuk memperbaiki next seperti apa kegiatan micro teaching yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, sebagai calon guru pendidik dapat menciptakan interaksi lebih baik dengan siswa peserta didiknya. Nah, kita sebagai guru yang sekarang ini dituntut untuk menggunakan pendekatan student center, artinya berpusat pada siswa. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan micro teaching ini kita lebih memaksimalkan potensi-potensi siswa untuk bisa kita explore, untuk bisa kita aktifkan di kegiatan pembelajaran. Jadi tidak sumber belajar itu tidak hanya dari guru, melainkan mereka bisa mengeksplor atau siswa itu bisa mengeksplor dirinya untuk memahami sebuah pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Sehingga guru itu hanya sebatas sebagai fasilitator saja. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada Permenristek nomor 55 tahun 2017 terkait dengan tujuan micro teaching. Jadi micro teaching ini tentunya sudah diatur di dalam tadi yang sudah saya jelaskan ya peraturan pemerintah khususnya di Dikti nomor 55 tahun 2017. Artinya tujuan micro teaching itu khususnya di mahasiswa program studi kependidikan yaitu bisa satu perencanaan. Artinya sebelum kalian melakukan sebuah pembelajaran, kalian diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, perencanaan pembelajaran itu kalian diminta menyusun perangkat pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang istilahnya ada modul ajar, kemudian ada bahan ajar, ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada instrumen evaluasi, sampai mungkin pendukung daripada media pembelajaran. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran di laboratorium. Nah, kita di sini di Prodi sudah mempunyai lab micro teaching ya, yang nanti bisa kalian maksimalkan di situ untuk melatih kalian dalam memiliki keterampilan dan mengelola kegiatan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan oleh dosen. Nah, ketika nanti kalian praktikum di laboratorium, tentunya nanti saya di situ akan bisa melihat, kemudian bisa mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan tahap demi tahap ketika kalian melakukan kegiatan pembelajaran micro teaching. Dan yang terakhir yaitu pengayaan dan remedial. Artinya apa? Ketika kalian sudah baik, tentunya nanti akan melalui proses pengayaan. Mungkin ada beberapa tugas-tugas atau mungkin bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan mengajar lebih lanjut itu bagi yang sudah baik. Kemudian yang masih belum, tentunya kalian akan melakukan kegiatan remedi atau istilahnya perbaikan. Mana sih kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki, poin-poin mana yang perlu dievaluasi, yang perlu ditekankan untuk perbaikan di pembelajaran mikro atau praktek selanjutnya. Eh,
bagaimana mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Tentunya nanti ada video pembelajaran yang kedua yang mungkin kalian bisa simak dan pelajari. Nah, harapannya di video pembelajaran ini saya buat untuk memberikan pengetahuan awal kalian sebelum nanti kita ketemu di pertemuan pertama sehingga kegiatan perkuliahan bisa lebih efektif dan efisien. Sekian terima kasih dari Pak Okta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.